Sekitar tahun 2004, Bu Ima dan keluarganya menghadapi keputusan besar yang tidak bisa dihindari. Rumah yang selama ini mereka tempati di Jombang, Jawa Timur, harus menjalani renovasi total. Tidak hanya perbaikan ringan atau pembaruan cat, tetapi mencakup seluruh struktur utama rumah, termasuk pelepasan atap secara menyeluruh. Kondisinya membuat rumah itu tak lagi memungkinkan untuk ditinggali, setidaknya selama proses renovasi berlangsung. Sebelum proyek renovasi benar-benar dimulai, Bu Ima sempat berbicara panjang dengan suaminya mengenai tempat tinggal sementara. Dalam diskusi itu, ia mengusulkan untuk menyewa rumah kontrakan saja. Meskipun itu berarti harus mengurangi sebagian anggaran yang sebelumnya direncanakan untuk kebutuhan lain. Baginya, keamanan dan kenyamanan keluarga, terutama kedua anaknya yang masih sekolah, adalah prioritas. Namun beberapa hari setelah obrolan itu, sang suami datang dengan usulan yang berbeda. Ia menyarankan agar mereka tinggal di sebuah rumah kosong milik keluarganya yang selama ini tak dihuni siapapun. Rumah tersebut masih merupakan bagian dari warisan orang tua suaminya dan belum dibagi secara resmi di antara saudara-saudara kandungnya. Bagi Bu Ima, saran itu seperti dua mata pisau. Di satu sisi, ia merasa terbantu karena mereka bisa menghemat biaya hidup. Dana yang tadinya harus dikeluarkan untuk mengontrak rumah bisa dialihkan untuk mempercepat renovasi atau menutupi kebutuhan harian lainnya. Tapi di sisi lain, ada rasa ganjil yang langsung menyergap begitu mendengar nama rumah itu disebut. Ia tahu betul rumah yang dimaksud, karena dulunya merupakan tempat tinggal mertuanya bersama anak-anaknya. Kini, rumah itu sudah lama kosong dan menyimpan satu keanehan besar. Keberadaan sumur tua yang terletak persis di tengah bangunan. Sumur tersebut bukan bagian dari struktur awal rumah. Dahulu, posisinya berada di halaman belakang. Namun ketika rumah itu direnovasi puluhan tahun silam, bangunan diperluas hingga ke bagian belakang, menyisakan sumur yang kini berada tepat di tengah-tengah ruang dalam. Letaknya yang tidak wajar menimbulkan perasaan janggal dan menciptakan suasana aneh yang sulit dijelaskan dengan logika. Bu Ima sempat teringat pada cerita-cerita mistis yang pernah ia dengar, baik dari tetangga, saudara, maupun tayangan horor yang kerap mengangkat kisah tentang sumur angker di dalam rumah. Dalam banyak kisah, sumur seperti itu dipercaya menjadi tempat persinggahan makhluk tak kasat mata. Firasatnya mengatakan bahwa tinggal di sana bukanlah pilihan yang bijak, terlebih dengan kondisi rumah yang sudah lama tak dihuni. Meskipun demikian, dorongan untuk berhemat dan desakan dari orang-orang terdekat membuatnya akhirnya mengalah. Ia sempat meminta waktu untuk mempertimbangkan lebih matang, bahkan sempat berkonsultasi dengan beberapa saudara. Anehnya, hampir semua menyarankan hal yang sama. Menempati rumah kosong itu hanya untuk 1 atau 2 bulan bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Menurut mereka, lebih baik menghemat uang daripada menyewa rumah yang belum tentu bersih atau aman, apalagi rumah milik orang lain biasanya menyimpan sejarah yang tidak diketahui penghuninya. Dengan rasa berat namun pasrah, Bu Ima pun setuju menuruti saran suaminya. Mereka mulai memindahkan barang-barang secara bertahap. Dalam waktu 3 hari, sebagian besar kebutuhan pokok dan keperluan sehari-hari sudah berpindah ke rumah tersebut. Sementara itu, rumah mereka yang lama benar-benar ditinggalkan dan tidak bisa diakses lagi karena atapnya telah dibongkar sepenuhnya. Sejak awal masuk, kesan ganjil sudah terasa.
Meski rumah itu tidak sepenuhnya terbengkalai karena masih sesekali dirawat bergantian oleh suami dan saudara-saudaranya, tetap saja nuansa rumah kosong yang sudah lama tak ditinggali terasa kental. Dinding-dindingnya masih bersih, tetapi udara di dalamnya berbau lembab. Hawa dingin menyusup dari lantai dan menjalar sampai ke tulang belakang, memberikan sensasi seolah rumah itu menyimpan sesuatu yang telah lama menunggu kehadiran mereka. Di tengah ruang-tengah rumah itu, sumur tua yang telah ditutup papan kayu berdiri mencolok. Beberapa pot bunga diletakkan di atas penutupnya, seolah berusaha mengalihkan perhatian dari kehadirannya yang tidak pada tempatnya. Tapi justru karena itu, sumur tersebut tampak seperti altar kecil. Setiap kali Bu Ima melintas di dekatnya, ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya dari bawah, meski tak satu pun suara terdengar. Sejak hari pertama menempati rumah warisan itu, Bu Ima menyadari bahwa kehidupan mereka tak akan berjalan seperti biasa. Bu Ima mencoba membangun rutinitas baru. Ia membereskan dapur, merapikan kamar tidur, dan menyiapkan tempat tidur anak-anak. Namun, setiap langkahnya selalu diselimuti oleh perasaan diawasi. Ia tidak bisa menjelaskan mengapa, tetapi sumur tua yang berada di tengah rumah itu tampak seperti titik tumpu dari segala ketidaknyamanan yang mereka alami. Hari-hari berlalu dan kebiasaan keluarga kecil itu perlahan berubah. Suaminya, yang biasanya santai dan jarang mengeluh, kini selalu terlihat lebih waspada. Ia memasang lampu tambahan di beberapa sudut rumah, termasuk di atas sumur yang tertutup papan kayu. Bu Ima melihat semua usaha itu sebagai bentuk kepanikan yang tak diucapkan secara gamblang. Mereka berdua berusaha keras untuk tidak menunjukkan ketakutan di depan anak-anak. Namun anak-anak mereka ternyata jauh lebih peka dari yang mereka kira. Putra sulung mereka yang duduk di bangku SMP mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah sejak hari kedua. Setiap kali harus berjalan dari kamar ke dapur atau ke kamar mandi, ia selalu mengajak adiknya. Bahkan jika hanya ingin mengambil minum, ia meminta sang ibu menemaninya. Sang adik yang masih duduk di bangku SD pun tampak tak jauh berbeda. Ia terus menempel pada ibunya. Bu Ima pernah mencoba menanyakan alasan di balik ketakutan itu. Meskipun nadanya dibuat santai agar tidak menambah beban pikiran anak-anak. Namun jawaban yang ia dapatkan justru membuat hatinya bergetar. Anak sulungnya mengaku bahwa suasana rumah itu sangat aneh. Ia tidak bisa menjelaskan secara pasti, namun ia merasa seolah ada sesuatu yang mondar-mandir di ruang tengah saat malam tiba. Sosok itu tidak pernah terlihat jelas, namun keberadaannya terasa nyata. Anak itu juga menambahkan bahwa ia tidak ingin melihat lebih jauh dan berharap tidak pernah benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri. Baginya, cukup sudah dengan firasat yang membuat tidur tidak nyenyak dan pikiran selalu dihantui rasa was-was. Mendengar pengakuan itu, Bu Ima hanya bisa tersenyum tipis sambil menahan gejolak rasa takut yang mulai menyeruak. Ia tahu bahwa anaknya tidak sedang berimajinasi karena firasat yang sama telah ia rasakan sejak pertama kali melangkahkan kaki ke dalam rumah itu. Malam demi malam mereka lalui dengan kecanggungan yang tidak pernah surut. Saat hari mulai gelap, Bu Ima akan memastikan bahwa semua pintu telah dikunci dan lampu menyala di tempat-tempat yang penting. Dapur, ruang tengah, bahkan pojok ruang tamu yang jarang dilalui, semuanya diterangi. Namun cahaya lampu seolah tidak pernah benar-benar bisa mengusir kekosongan pekat yang menggantung di udara. Gangguan pertama yang terasa nyata datang sekitar malam keempat. Saat itu jam menunjukkan pukul 10:15.
ketika terdengar suara logam berguling dari arah dapur. Bu Ima yang tengah rebah di tempat tidur sontak membuka mata. Ia menoleh ke arah suaminya yang sudah tertidur, lalu mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah suara panci yang tergeser karena ulah tikus. Ia membujuk hatinya untuk tetap tenang, menutupi kegelisahan dengan logika sederhana. Namun malam-malam berikutnya suara itu datang lagi. Kadang lebih keras, kadang samar, tapi selalu berasal dari dapur. Ia mendengar bunyi seperti sendok yang jatuh ke lantai, atau panci yang terguling dan membentur permukaan keras. Bahkan beberapa kali, suara itu muncul pada pukul 3 dini hari, waktu yang biasanya sangat sunyi, di mana suara apapun akan terasa lebih tajam dan menusuk. Suaminya yang awalnya bersikeras bahwa semua itu hanyalah ulah tikus, mulai menunjukkan perubahan. Ia tidak lagi menyangkal, meskipun tidak juga mengiyakan. Ia hanya menarik napas panjang setiap kali suara itu datang dan menyuruh istrinya untuk tidak terlalu memikirkannya. Namun gangguan itu mencapai puncak ketidakwajaran pada suatu pagi. Bu Ima yang bangun lebih dulu untuk sholat subuh menemukan sendok dan garpu berserakan di lantai dapur. Yang membuatnya bingung, wadah sendok di atas meja masih berdiri kokoh, tidak miring apalagi jatuh. Hanya 2 alat makan itu yang berpindah tempat dan tergeletak di lantai dalam posisi yang mencurigakan. Ia terpaku sejenak di ambang pintu dapur, menatap benda-benda itu dengan perasaan bercampur. Bingung, cemas, dan semakin yakin bahwa ada sesuatu di rumah itu yang ingin menunjukkan kehadirannya. Ia kemudian mengambil sendok dan garpu itu, membasuhnya di wastafel, lalu mengembalikannya ke tempat asal dengan tangan sedikit gemetar. Hari-hari setelahnya, kejadian semacam itu terus berulang. Terkadang ia menemukan pisau kecil yang berpindah tempat atau cangkir yang tidak berada di tempat seharusnya. Yang paling mengejutkan adalah ketika pada pagi hari ke-7, ia menemukan dandang besar yang semula ditaruh di sudut dapur, berpindah sekitar 1 meter lebih dekat ke arah ruang tengah. Ketika akhirnya Bu Ima menceritakan semua temuannya kepada suaminya, ia melakukannya dengan suara pelan dan penuh hati-hati. Ia takut dituduh terlalu banyak berpikir atau terlalu percaya takhayul. Namun, alih-alih mengejek, suaminya mendengarkan dalam diam, lalu mengangguk perlahan. Ia akhirnya mengaku bahwa meskipun belum pernah melihat apapun secara langsung, ia pun merasa ada sesuatu yang berubah sejak mereka menempati rumah tersebut. Sang suami bahkan menyampaikan sebuah keyakinan lama yang tidak pernah ia ceritakan sebelumnya, bahwa setiap rumah, betapapun lamanya kosong atau barunya dibangun, pasti memiliki penunggunya sendiri. Menurutnya, ada yang bersifat pendiam, ada pula yang usil dan memperlihatkan keberadaannya. Bu Ima mendengarkan dengan hati yang kian berat dan mulai menyadari bahwa semua rasa tidak enak itu bukan hanya berasal dari dirinya, tapi juga dari tempat yang mereka pijak saat ini. Di malam-malam berikutnya, suara-suara itu memang berkurang, namun bukan berarti ketenangan kembali. Justru sebaliknya, keheningan yang muncul terasa seperti jeda dari sesuatu yang lebih besar. Memasuki minggu kedua, suasana rumah kosong yang mereka tinggali berubah dari sekadar ganjil menjadi benar-benar mengganggu. Jika sebelumnya hanya perasaan tak nyaman dan suara-suara aneh yang menyelimuti malam mereka, kini semuanya berkembang menjadi ketegangan nyata yang menghimpit setiap detik kehidupan mereka di sana. Bu Ima semakin jarang meninggalkan kamar tanpa alasan yang penting. Jika harus ke dapur atau kamar mandi, ia memastikan suaminya berada dalam jangkauan panggil. Bahkan di siang hari yang terang sekalipun,
Keberadaan sumur tua di tengah bangunan terus menghantui pikirannya. Ia pernah mencoba menutup pandangannya dari sumur itu dengan meletakkan taplak meja besar. Namun upaya itu justru membuat benda tersebut semakin mencolok, seolah penutup kain itu hanya mempertegas bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan di bawahnya. Suasana rumah menjadi semakin muram. Tidak ada lagi canda dari anak-anak. Tidak ada obrolan santai setelah makan malam. Mereka makan dalam diam, lalu masuk ke kamar bersama. Tidur dalam satu ranjang, saling menghadap dan membelakangi dinding, seolah dunia di luar pintu kamar bukan milik mereka. Anak sulung mereka yang semula mencoba bersikap tenang mulai menunjukkan wajah lesu. Ia mengaku sulit tidur dan sering merasa tubuhnya berat saat bangun pagi. Sedangkan si bungsu kini menjadi jauh lebih pendiam dan sering terlihat termenung menatap tembok kosong. Suatu malam, setelah lebih dari 10 hari tinggal di sana, suasana yang aneh mulai menunjukkan bentuknya dengan cara yang lebih nyata. Sekitar pukul 10 malam, saat semua penghuni rumah sudah berada di kamar, terdengar suara benda logam terguling dari arah dapur. Bunyi logam bergesek dengan lantai itu berlangsung sekitar 2 detik, cukup lama untuk membuat jantung Bu Ima berdegup kencang. Suaminya yang tengah membaca buku menoleh, tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya menutup bukunya perlahan, menaruhnya di atas meja, dan berbaring membelakangi istrinya. Tidak ada percakapan malam itu, hanya keheningan yang semakin berat. Malam-malam berikutnya suara itu datang lagi, dan kali ini disertai dengan getaran ringan seperti langkah kaki pelan yang berjalan di lantai keramik. Langkah itu datang dari ruang tengah, kadang mendekat ke arah kamar, kadang berhenti di depan pintu. Tidak ada ketukan, tidak ada desisan, hanya kehadiran hening yang menunggu, lama, sunyi, dan menyesakkan. Puncaknya terjadi saat Bu Ima bangun dini hari karena merasa tubuhnya segar, meskipun ia yakin belum tidur lama. Jarum jam dinding menunjukkan pukul 12:30 pagi. Lampu ruang luar masih menyala redup, dan dalam benaknya ia merasa seolah ada sesuatu yang membuatnya enggan untuk tetap berbaring. Ia tidak merasa haus, tidak ingin ke kamar mandi, tetapi tubuhnya terdorong untuk bangun. Rasa gelisah yang tak bisa dijelaskan itu membuatnya duduk di sisi ranjang, lalu bangkit perlahan dan berjalan ke arah pintu kamar. Dengan tangan bergetar, ia membuka pintu perlahan, berusaha tak menimbulkan suara. Namun saat daun pintu terbuka cukup lebar untuk mengintip ruang tengah, napasnya langsung tercekat. Di bawah cahaya kekuningan dari lampu gantung, ia melihat puluhan sosok putih terbaring diam di atas lantai keramik. Sosok-sosok itu bukan manusia. Mereka terbungkus kain kafan yang lusuh dan penuh bercak tanah. Beberapa di antaranya tampak membusuk, dengan wajah bolong di bagian mata atau mulut. Ada yang mulutnya tertutup rapat, ada pula yang terbuka lebar, seakan sedang menjerit tanpa suara. Mereka tergeletak berjajar, membentuk barisan panjang seperti pengungsi kematian. Sebagian miring, sebagian terlentang. Namun semuanya diam dan tidak bergerak. Bukan tidur seperti manusia hidup, tetapi lebih menyerupai tubuh yang disusun dalam liang massal. Jumlah mereka puluhan, memenuhi hampir seluruh ruang tengah. Aroma busuk perlahan menyusup masuk ke dalam kamar. Campuran antara tanah lembab, jamur tua, dan daging yang membusuk. Bu Ima ingin berteriak, tetapi mulutnya hanya terbuka tanpa suara. Ketakutannya begitu besar hingga suaranya tercekat di tenggorokan. Tangannya gemetar,
lututnya melemas, dan tubuhnya pun jatuh terduduk di lantai, tepat di ambang pintu. Ia merasa dunia di sekelilingnya berputar, sementara ruang tengah di hadapannya berubah menjadi kengerian yang tak pernah ia bayangkan. Beberapa detik berlalu sebelum ia berhasil memaksa suaranya keluar. Jeritannya parau, pecah, nyaris tak terdengar, tetapi cukup untuk membangunkan suaminya. Sang suami yang terbangun dalam keadaan panik langsung berlari ke arah pintu dan menarik tubuh istrinya kembali ke dalam kamar. Saat ia menoleh keluar, tubuhnya langsung terdiam. Dan dari napas beratnya, Bu Ima tahu bahwa ia pun melihat hal yang sama. Mereka saling menatap dalam ketakutan. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Malam itu, semua ketakutan yang selama ini mereka pendam telah menemukan wujudnya. Dalam bentuk puluhan pocong yang sedang tergeletak di tengah rumah. Dalam kekacauan pikirannya, satu hal mendesak muncul dan terus berputar, anak-anaknya. Mereka berada di kamar sebelah, dan jika sampai mereka keluar melihat semua itu, entah trauma apa yang akan melekat pada jiwa kecil mereka. Ia tak sanggup membayangkan jika pintu kamar anak-anak terbuka dan dua pasang mata polos itu tertumbuk langsung dengan pemandangan neraka yang baru saja ia saksikan. Suaminya yang juga telah melihat langsung kejanggalan itu hanya mampu berdiri diam, matanya masih terpaku pada celah pintu yang sempat terbuka. Bu Ima menyadari bahwa ia tidak bisa menunggu atau berharap seseorang akan bergerak lebih dulu. Meski tubuhnya masih gemetar dan napasnya belum teratur, ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan anak-anaknya adalah dengan menjemput mereka sendiri. Rasa takut menahan langkahnya, tapi naluri seorang ibu memaksanya berdiri. Dalam diam, ia mengangguk pelan pada suaminya, sebuah isyarat bahwa ia harus keluar. Suaminya tak mampu membalas selain dengan tatapan berat yang tak bisa menutupi kecemasan. Dengan langkah tertahan, Bu Ima kembali membuka pintu kamar. Daun pintu itu menimbulkan derit halus yang terasa seperti suara keras di tengah malam yang nyaris beku. Begitu terbuka, pandangannya langsung tertumbuk pada ruang tengah yang masih dipenuhi oleh sosok-sosok pocong. Mereka masih dalam posisi semula, berjajar rapi, ada yang menyamping, ada yang terlentang, dengan wajah-wajah rusak yang menyembul dari balik lilitan kafan. Ada yang tampak seperti tubuh laki-laki tua, dengan mata yang telah membusuk dan bibir yang membiru. Ada pula yang wajahnya tertutup rapat oleh kapas hitam. Semuanya tetap diam. Namun keheningan itu bukan pertanda tenang, melainkan seperti waktu yang berhenti, hening yang seolah menunggu aba-aba untuk bergerak. Dengan jantung berdebar tak menentu, Bu Ima melangkah keluar dari kamar. Udara di ruang tengah mendadak berubah, lebih lembab, lebih padat, dan beraroma tajam, seperti bangkai binatang yang tersimpan lama dalam karung basah. Bu Ima menapaki jalur sempit di antara tubuh-tubuh yang terbujur. Ia melangkah pelan, berusaha menghindari kain-kain kotor itu. Namun sempitnya ruang membuat tubuhnya bersinggungan dengan beberapa dari mereka. Setiap kali ujung bajunya menyentuh kafan, bulu kuduknya berdiri. Ia merasakan tekstur kasar, lembab, dan bau yang melekat. Ia berusaha menahan napas, tetapi udara itu tetap menyelinap ke paru-parunya. Tepat saat ia berada di sisi sumur yang tertutup, suasana berubah. Ia mendengar gesekan kain, suara pelan seperti tarikan napas dalam-dalam dari banyak arah sekaligus. Sosok-sosok pocong mulai bergerak perlahan, bukan dengan gerakan kasar atau mengejutkan,
melainkan menggeliat. Beberapa mengangkat kepala, beberapa menggeliat, dan yang lainnya mulai duduk. Gerakan mereka lambat, namun penuh tekanan. Bau busuk kini memenuhi seluruh ruangan. Bu Ima merasa mual. Matanya mulai berair karena aroma menyengat yang begitu pekat. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk itu mengarahkan wajah rusak mereka kepadanya. Ada yang memiringkan kepala seperti sedang memperhatikan. Ada pula yang membisu dengan mulut terbuka lebar dan bola mata kosong. Namun yang paling membuatnya ngeri adalah kenyataan bahwa tidak satu pun dari mereka mendekat. Mereka hanya bergerak namun tidak menyentuh. Mereka melihat namun tidak menghampiri, seolah menunggu sesuatu. Bu Ima mempercepat langkah. Matanya mulai kabur karena air mata yang jatuh tanpa sadar. Napasnya tersengal dan jantungnya berdentum keras. Pintu kamar anak-anak tinggal beberapa langkah lagi. Ia mencoba tidak terpeleset oleh kain kafan yang menjulur ke lantai, menghindari tangan-tangan yang menggantung tanpa arah. Begitu sampai di depan pintu kamar, ia langsung meraih gagangnya. Pintu itu tidak terkunci, dan saat terbuka, ia melihat kedua anaknya telah terjaga. Mereka duduk tegak di atas kasur, dengan mata membelalak menatap pintu. Ekspresi mereka bukan hanya takut, tetapi juga penuh ketegangan. Anak-anak itu segera memeluk ibunya begitu ia masuk. Tubuh mereka dingin, bukan karena suhu, tetapi karena ketegangan. Mereka mengatakan bahwa mereka mendengar suara jeritan ibunya dan tak berani membuka pintu. Mereka hanya menunggu, berharap ibu mereka datang. Namun begitu pintu terbuka, mereka pun sempat melihat bahwa yang berdiri di belakang ibunya bukanlah sosok manusia, tetapi deretan pocong yang diam namun mengancam. Bu Ima menenangkan mereka dengan suara pelan, meski dadanya masih naik turun. Ia memeluk kedua anak itu erat-erat, mencoba meredam ketakutan yang menular melalui napas mereka yang tersengal. Ia membisikkan bahwa semua akan baik-baik saja, bahwa ibu kini bersama mereka dan tidak akan membiarkan apapun terjadi. Ia berbohong demi membuat mereka tenang, karena dalam hati ia sendiri tak yakin dengan janjinya. Tak lama setelah itu, suaminya datang menyusul. Wajahnya pucat dan sorot matanya tidak kalah panik. Ia langsung menutup pintu kamar dengan cepat, menguncinya dari dalam, lalu duduk di dekat ranjang tanpa berkata-kata. Mereka kini berada dalam satu ruang, saling menatap dalam diam. Anak-anak mulai menangis dalam pelukan ibu mereka, dan suaminya hanya memeluk lutut, menunduk seolah tak percaya bahwa semua ini sedang mereka alami. Bu Ima melirik ke arah kakinya. Ada beberapa bercak kehitaman di betis dan pergelangan kaki. Saat disentuh, tidak terasa sakit, namun warna lebam itu jelas. Ia mencoba mengusapnya, bahkan membasahi jari dengan air liur. Tapi bekas itu tetap menempel. Malam itu mereka tidak tidur. Tak seorang pun menutup mata. Mereka hanya menunggu pagi, berharap bahwa cahaya mentari akan mengusir apapun yang tengah mengintai dari balik tembok, dari balik sumur, atau dari balik wajah-wajah rusak yang tadi terbaring di ruang tengah. Lalu pagi pun datang dengan wajah pucat. Sinar matahari memang menembus celah jendela kamar, namun kehangatan yang biasanya mengiringi cahaya pagi justru tak terasa. Ruangan seolah tetap terkurung dalam bayang-bayang malam sebelumnya. Bu Ima, suaminya, dan kedua anak mereka tidak memejamkan mata sedikit pun sejak penampakan mengerikan itu memenuhi ruang tengah rumah. Tidak ada yang berbicara banyak. Masing-masing larut dalam kelelahan dan ketegangan yang menggumpal di kepala dan dada. Bu Ima
masih memandangi bekas-bekas lebam kehitaman di kakinya yang mulai mengering. Tidak ada nyeri saat disentuh. Anak-anak duduk diam di sampingnya, masih memegangi tangan ibunya seolah takut terlepas dari satu-satunya tempat yang terasa aman. Sementara suaminya hanya bersandar di dinding dengan pandangan menerawang. Sorot matanya tampak kosong, tapi juga menyimpan sesuatu yang belum diucapkan. Dalam diam yang panjang itu, Bu Ima akhirnya menatap suaminya dan bertanya dengan pelan, sebuah pertanyaan yang sudah ia simpan sejak malam. Apa sebenarnya yang dilihat suaminya setelah ia meninggalkan ruang tengah? Pertanyaan itu membuat suaminya perlahan menegakkan badan. Ia tidak langsung menjawab, tetapi menatap kosong ke arah pintu kamar yang masih tertutup rapat, seolah bayangan dari baliknya masih menari di dalam kepalanya. Kemudian dengan suara rendah dan lambat, suaminya mulai bercerita. Ia mengaku bahwa setelah Bu Ima pergi ke kamar anak-anak, ia sempat berdiri cukup lama di ambang pintu kamar mereka, terpaku melihat puluhan sosok pocong yang masih tergeletak. Namun sesuatu terjadi. Saat waktu seperti berhenti, satu persatu makhluk itu mulai bangkit, pelan-pelan tanpa suara. Gerakan mereka lambat, tidak ada yang menoleh ke arah suaminya. Sebaliknya, semua kepala mereka serempak menghadap ke titik yang sama, ke arah sumur yang terletak di tengah rumah. Gerakan itu seragam dan menyeramkan. Kemudian mereka mulai bergerak maju. Sang suami menggambarkan bagaimana makhluk-makhluk itu berjalan beriringan, barisan panjang yang lambat dan pasti. Tidak satu pun dari mereka bersuara, hanya langkah-langkah pelan dan kain kafan yang bergesekan dengan lantai keramik yang menimbulkan suara halus, seperti desiran pasir. Ketika sampai di depan sumur, satu persatu dari mereka langsung melompat masuk. Tanpa ragu, tanpa jeda, mereka menenggelamkan diri ke dalam kegelapan lubang sumur yang seharusnya tertutup papan kayu. Namun malam itu, papan itu seolah lenyap begitu saja. Suaminya melihat dengan jelas, papan penutup dan vas-vas bunga yang biasanya diletakkan di atasnya tidak ada. Yang tampak hanyalah lubang hitam pekat yang tak terlihat dasarnya. Dan yang membuatnya semakin merinding, setiap makhluk yang masuk ke dalam sumur itu menimbulkan suara berat seperti tubuh dilempar ke dalam tong kosong yang dalam. Dentuman itu terdengar berulang kali, satu persatu, seiring setiap makhluk menghilang ke dalam kegelapan. Bu Ima mendengarkan dengan napas tertahan. Ia tidak mendengar suara apapun malam itu, selain tangisan anak-anak dan detak jantungnya sendiri. Fakta bahwa suaminya bisa mendengar dan melihat lebih banyak membuatnya merasa ngeri. Bukan hanya karena kejadian itu lebih nyata dari yang ia kira, tapi juga karena itu berarti ada alasan mengapa suaminya diperlihatkan lebih jauh. Sang suami melanjutkan, mengatakan bahwa setelah makhluk terakhir melompat ke dalam sumur, lubang itu perlahan kembali tertutup. Papan penutup muncul kembali, lengkap dengan kain taplak dan hiasan bunga. Tidak ada jejak yang menunjukkan bahwa sumur itu baru saja menjadi jalur keluar masuk bagi makhluk-makhluk dunia lain. Semuanya kembali seperti semula. Bu Ima sempat terdiam lama, tangannya gemetar. Ia menoleh ke arah tembok luar kamar, ke arah posisi sumur yang hanya berjarak beberapa meter dari tempat mereka duduk sekarang. Tak satu pun dari mereka ingin keluar untuk memeriksa apakah sumur itu benar-benar tertutup seperti biasa. Bahkan untuk melintasi ruang tengah saja, kini terasa seperti tantangan yang mustahil dilakukan. Siang itu, sang suami memutuskan untuk mencari bantuan. Ia berkeliling ke beberapa desa, menemui tokoh agama, orang pintar, dan dukun sepuh
yang dikenal memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib. Tapi hasilnya jauh dari harapan. Satu demi satu menolak datang ke rumah tersebut. Ada yang memberi alasan sibuk, ada yang hanya tersenyum getir tanpa berkata-kata, dan ada pula yang langsung menutup pembicaraan begitu tahu alamat rumah yang dimaksud. Salah satu dari mereka bahkan sempat berbisik bahwa sumur di dalam rumah itu bukan sumur biasa, lalu pergi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Malam harinya, sang suami menceritakan semua penolakan itu kepada Bu Ima. Wajahnya penuh rasa frustrasi. Mereka hanya bisa menunggu, berharap tidak ada kejadian serupa terjadi lagi sebelum renovasi rumah mereka selesai. Sejak malam itu, tidak ada lagi suara logam jatuh, tidak ada langkah-langkah samar, tidak ada bau bangkai yang menyusup tiba-tiba. Rumah itu sunyi. Namun sunyi yang hadir bukanlah ketenangan, melainkan diam yang menahan sesuatu. Setiap hari ia berusaha menghindari sumur. Ia menutupinya lebih tebal, menggunakan kain spray, menaruh barang-barang di sekitarnya agar anak-anak tak berani mendekat. Namun sekuat apapun usahanya, perasaan bahwa ada sesuatu yang masih mengintip dari balik kedalaman tanah itu tidak pernah benar-benar hilang. Mereka mencoba menjalani hari-hari dengan rutinitas baru. Anak-anak selalu bersama mereka, tak pernah dibiarkan keluar kamar sendirian. Makan, tidur, belajar, semua dilakukan dalam satu ruangan. Dan malam demi malam mereka menunggu pagi tanpa pernah benar-benar tertidur. Selama beberapa minggu pasca insiden itu, keluarga mereka hidup dalam ritme yang sangat terbatas. Mereka tidak lagi berpindah ruangan. Semua aktivitas dilakukan dalam satu kamar. Tidur, makan, berbicara, bahkan salat bersama. Anak-anak tidak pernah ditinggal sendiri, bahkan di siang hari. Mereka mulai lebih sering terbangun di malam hari, mengalami mimpi buruk, dan mengigau dengan kata-kata aneh yang tak mereka pahami. Bu Ima dan suaminya tahu kondisi ini tidak bisa dipaksakan lebih lama. Rumah lama mereka memang belum sepenuhnya rampung direnovasi, namun dibanding bertahan di rumah dengan sumur di tengahnya, tinggal di bangunan belum berplafon sekalipun terasa jauh lebih aman. Mereka hanya menunggu momen yang tepat untuk meninggalkan tempat itu sepenuhnya. Namun seperti takdir yang ingin meninggalkan jejak terakhir, sesuatu kembali terjadi. Malam itu, udara terasa jauh lebih gerah daripada biasanya. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari saat Bu Ima terbangun karena dorongan ingin ke kamar mandi. Ia sempat mencoba menahan, berharap kantuk lebih kuat daripada desakan tubuh. Namun dorongan itu tidak hilang. Perlahan ia bangkit, menoleh ke arah anak-anak dan suaminya yang masih terlelap dalam tidur gelisah. Ia melangkah pelan, membuka pintu kamar, dan menuju ke kamar mandi di bagian belakang rumah. Perjalanan malam itu terasa lebih sunyi. Dapur yang dilewati gelap meskipun lampu menyala, seolah cahaya tak mampu menyentuh dinding. Ia menunduk saat melintasi sumur, seperti kebiasaan yang ia lakukan selama ini untuk menghindari tatapan tak kasat mata. Namun, saat ia kembali dari kamar mandi dan tanpa sengaja menoleh ke arah sumur itu, langkahnya terhenti. Di sana, duduk di atas papan penutup sumur, sosok pocong tunggal muncul dalam diam. Berbeda dengan malam penuh puluhan pocong yang dulu, kali ini hanya satu. Namun justru karena itu, suasananya terasa lebih menusuk. Pocong itu duduk tegak, tidak bergerak, dengan kain kafan kotor yang menggantung di sisi tubuhnya. Di bagian dadanya, kain terikat kuat, namun terlihat sobek di bagian sisi kanan.
Aroma busuk menguar samar, lebih lembut dari sebelumnya, namun tetap mengundang rasa mual. Kepalanya sedikit tertunduk dan perlahan saat Bu Ima terpaku memandangnya, makhluk itu mulai mengangkat wajah. Gerakan lehernya patah-patah seperti diputar paksa. Kepala itu berputar perlahan ke arah Bu Ima, dan dari balik sobekan kain yang menutupi sebagian wajahnya, tampak sepasang rongga mata kosong yang mengarah lurus padanya. Dalam hati, Bu Ima memohon agar sosok itu tidak menyakiti anak-anaknya. Ia menunduk perlahan, menahan napas, dan menyampaikan niatnya dalam batin bahwa mereka akan segera pergi dan tidak akan kembali. Ia lalu melangkah pelan melewati makhluk itu. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Namun setiap langkah terasa seperti melalui batas tak kasat mata. Begitu sampai di kamar, ia menutup pintu dengan tangan gemetar, menyandarkan tubuhnya di baliknya, dan memejamkan mata. Ia tidak menceritakan apapun malam itu. Ia hanya menarik selimut, memeluk anak-anaknya, dan mencoba menunggu pagi. Esok paginya, tanpa perlu diskusi panjang, keputusan bulat diambil. Mereka akan segera pindah kembali ke rumah lama meskipun plafon belum terpasang dan dinding belum selesai dicat. Bu Ima tidak peduli. Yang penting mereka keluar dari rumah ini. Anak-anak pun tidak protes. Mereka justru tampak lega, seperti beban berat tiba-tiba diangkat dari dada mereka. Dalam 2 hari berikutnya, barang-barang dikemas. Tidak semua diangkut. Beberapa perabot sengaja ditinggal, dan sebagian dibuang begitu saja. Bagi mereka, keselamatan lebih penting daripada apapun. Hari terakhir mereka di rumah itu terasa sangat panjang. Setiap sudut rumah seperti mengamati, seperti mengingat. Ketika pintu utama ditutup dan dikunci, Bu Ima tidak menoleh ke belakang. Ia hanya melangkah cepat ke mobil yang sudah menunggu. Ketika kendaraan mereka meninggalkan halaman, angin sore menggeser taplak meja yang masih menutupi sumur. Dan dalam bayang-bayang senja, rumah itu kembali sunyi. Beberapa minggu setelah pindah, renovasi rumah lama dilanjutkan dan akhirnya rampung. Mereka kembali hidup dengan ritme lama, meski tidak sepenuhnya sama. Anak-anak masih trauma, dan malam-malam mereka sering diiringi mimpi buruk. Bu Ima pun sesekali terbangun dengan napas tersengal, merasa seperti kembali berada di tengah deretan pocong. Bekas di kakinya memang telah hilang, namun rasa takut itu tetap tinggal, menempel seperti bekas luka batin yang tak terlihat. Lalu suatu hari, seorang tetangga yang rumahnya bersebelahan dengan rumah warisan itu datang berkunjung. Ia bercerita dengan nada penasaran bahwa beberapa malam terakhir ia sering melihat penampakan aneh di teras rumah kosong tersebut. Kadang seperti sosok duduk diam, kadang berdiri di pojok, tak bergerak. Sosok itu berwarna putih dan samar, namun aura yang dipancarkan selalu membuat bulu kuduk merinding. Bu Ima hanya tersenyum lemah mendengar cerita itu. Ia tidak menjelaskan apapun, tidak mengiyakan, tidak pula menyangkal. Ia merasa bahwa tidak semua pengalaman perlu dibagi, karena tidak semua orang siap memahami apa yang mereka alami. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan
ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.